2021 dan berapa persen? Yang akan dibantu oleh tim terkait, yaitu Bapak Arief Wibowo sebagai Head of Marketing Trimitra Land dan Bapak Rio Handono sebagai anggota Komite Audit Trimitra Land. Adapun sebelum pemaparan public expose insidentil akan disampaikan oleh Trimitra Land, maka izinkan kami untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan public expose insidentil termasuk tata cara penyampaian pertanyaan oleh peserta public expose insidentil ini. Yang pertama, bahwa setiap peserta masing-masing dapat mengajukan satu pertanyaan terkait dengan paparan public expose insidentil yang disampaikan oleh Trimitra Land setelah paparan public expose insidentil selesai disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, bahwa setiap peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dan atau kolom chat pada media penayangan public expose insidentil Trimitra Land setelah pemaparan selesai disampaikan. Yang ketiga, bahwa selama pemaparan public expose insidentil Trimitra Land, kami akan menonaktifkan mikrofon para peserta public expose dan kolom chat pada media penayangan ini. Yang keempat, bahwa prosesi tanya jawab akan dilakukan selama 15 menit, akan tetapi jika di dalam kurun waktu prosesi tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan dari para peserta, setelah moderator menanyakan apakah ada pertanyaan sebanyak 2 kali, maka kami akan menutup public expose insidentil Trimitra Land ini. Dan yang terakhir, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan peserta di luar dari masa penayangan public expose ini, maka dapat disampaikan melalui email korsek@trimitraland.com dan akan kami tanggapi melalui email tersebut. Selanjutnya, penyampaian materi public expose ini akan kami mulai. Untuk Bapak Suryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Reza atas pembukaannya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang telah bergabung bersama kami semua, saya ucapkan selamat siang kepada pimpinan dari IDX dan juga perwakilannya. Dan juga selamat siang untuk pimpinan OJK beserta perwakilannya dan juga tidak kalah pentingnya yaitu seluruh peserta yang sudah mengikuti acara atau event Public Expose Trimitra Land pada hari ini 14 Juni 2022. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita semua diberi kesehatan. Hari ini kami bisa melakukan dan melaksanakan event yang sudah kami prepare, yaitu Trimitra Land Public Expose tahun 2022. Ini kami prepare secara insidentil dan sebelum saya memaparkan presentation atau update yang sudah kami siapkan, hari ini pada kesempatan ini saya ingin menayangkan sebuah video yang menceritakan atau memberi ulasan singkat apa sih yang telah terjadi dan sedang terjadi di sekitar kami dan juga apa yang sedang kami laksanakan. Mungkin hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya disupport dan dibantu dengan tim-tim kami. Ada dari Pak Arief, ada Pak Rio, dan juga ada semua tim yang sudah merencanakan dan memprepare public expose ini. Mungkin persilakan untuk tim media untuk menayangkan video singkat yang sudah kami siapkan. Monggo silakan.
Berikut adalah video paparan overview tentang apa yang kita lakukan dan sekitar kita, what's happening around us. Dan pada kesempatan hari ini mungkin kami mohon maklum dan maaf jikalau ada technical error ataupun hari ini Trimitralen melakukan public expose secara Zoom dikarenakan satu COVID-19 is still here dan kita melakukan semua ini masih mengikuti protokol pemerintah COVID-19 yang berlaku. Semua masker tetap dipakai dan kita menjaga sama-sama sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, next adalah kita akan memberikan beberapa paparan presentation. Mungkin tim media bisa prepare untuk slideshow, bisa dinyalakan. Oke, here we go. Public Expose tahun 2002, PT Trimitra Propertindo Tbk. Hari ini saya akan mempresentasikan dalam beberapa subbab. Yang pertama adalah company overview, yang kedua adalah challenge encountered, yang ketiga adalah project overview, dan keempat adalah financial overview. Next. Trimitra Propertindo Tbk, Trimitralen, merupakan perusahaan Tbk yang didirikan sejak tahun 2012 dengan kegiatan usaha utamanya menjalankan usaha real estate dan usaha hotel bintang 3. Pada tanggal 23 Agustus 2018, Trimitralen go public dan sebanyak 773 juta lembar saham Trimitralen dimiliki oleh publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LEN. Kami juga melakukan beberapa effort dan kita sudah dapat recognition dari beberapa award, yaitu dari Property and Bank dan juga untuk Property Indonesia Award. Kita sudah bersyukur dapat meraih beberapa penghargaan. Adapun visi dan misi kita adalah, pertama, visi kami adalah membangun dan mengembangkan usaha di bidang properti yang mengedepankan inovasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan harapan tercapainya kehidupan yang lebih baik. Misi kami adalah berusaha untuk menjadi insan pelaku usaha di bidang properti yang mengedepankan profesionalitas dan membangun serta mempertahankan kepercayaan konsumen sehingga dapat menjadi pilihan terbaik bagi konsumen dan sekaligus mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat sekitar lokasi pembangunan usaha. Adapun nilai-nilai ataupun value yang kita jalankan yaitu pertama on time delivery, yang kedua quality driven, yang ketiga professionalism, yang keempat cost efficiency, yang kelima excel to win, dan terakhir adalah strive for success. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Trimitra Propertindo Tbk. Saya Suryadi selaku Direktur Utama. Tentunya saya ada Korsek, yaitu Pak Reza, Direktur kami yang membawahi dari bidang proyek, marketing, dan juga financial, dan juga accounting. Kami juga ada internal audit, dan seluruh tim ini kami melakukan dan diawasi dan dituntun oleh Dewan Komisaris. Kita juga ada komite audit, kita juga ada komite nominasi dan remunerasi. Sehingga apa yang kita lakukan semua terstruktur dan kita menjalankan semua sesuai SOP yang ada. Next. Ini adalah struktur daripada pemegang saham shareholder dari Trimitralen. Trimitralen ini dimiliki oleh PT Graha Mulia Indotama yang memiliki persentase 36,88% saham, dan PT Tridaya Bangun Cipta yang memiliki persentase saham yaitu 35,43%. Berikutnya adalah saya pengen mengulas apa yang telah terjadi, what happened atau challenge apa yang kita hadapi
dalam tahun 2021 sampai sekarang. Oke, kita tahu semua di tahun 2019 Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Bahkan bukan Indonesia saja, melainkan hampir seluruh negara di dunia ini dilanda suatu pandemi secara global, yaitu COVID-19. Tentunya memberi dampak yang sangat negatif bagi bisnis kita semua, bagi kehidupan kita semua, dan tidak terkecuali yaitu PT Trimitra Property Tbk. Dampak negatifnya adalah melemahnya daya beli masyarakat, dikarenakan mereka atau masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok. Sehingga penjualan properti kami sangat-sangat terganggu dalam hal angka penjualan. Kami memang menjual properti, menjual hunian. Namun dengan melemahnya ekonomi ini, melemahnya daya beli ini, para calon pembeli sangat disibukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dulu. Itu yang menjadi kendala terbesar kami. Poin kedua, sulitnya mendapat kontraktor yang berkomitmen. Kami memang memiliki komitmen, yaitu pembangunan The Cannery Serpong. Pas tahun 2019 kami sangat memiliki kesulitan untuk engagement dengan kontraktor yang berkomitmen. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor yang sangat tidak menentu, sehingga para kontraktor sulit menandatangani kontrak dalam hal pembangunan. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kami sudah melakukan pembangunan The Cannery. Kami sudah bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor yang sangat kredibel. Kami salah satunya yaitu PT Indopora untuk structure bagian bawah dan PT Apik untuk structure bagian atas. Saat ini The Cannery sudah dalam proses pembangunan, bersyukur semua berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, dalam hal tender pun juga kami sedang sempat mengalami banyak kendala, yaitu budgetnya yang mengundurkan diri, karena proses tender ini kan semuanya harus fix, sedangkan kontraktor mengalami banyak sekali lonjakan harga, material bangunan tidak menentu, dan juga distribusi material yang sangat-sangat very uncertain. Ini menjadi salah satu dampak negatif daripada COVID-19 yang kita alami dan sangat berdampak terhadap PT Trimitra Propertindo dalam hal menjalankan kewajibannya dalam berusaha membangun properti-properti kami. Meski di masa pandemik yang sudah kami lalui, kami sampai saat ini, sampai detik sangat bersyukur. Kenapa? Kami sampai saat ini kami bisa survive, kami bisa grow up, kami bisa berjalan dengan lancar, meskipun banyak yang melemah. Sebagai salah satu komitmen kami tetap berupaya terus untuk membangun dan mendeliver apa yang sudah kami jual. Slide. The companies respond to the challenges encountered. Tentunya gimana cara kita melampaui problem tersebut, yaitu yang pertama kita dengan tim yang sangat solid, kita meracik stimulasi strategi penjualan. Bersyukur pas tahun 2020, tahun 2021, pemerintah memberikan suatu yang namanya insentif free PPN. Itu menjadi angin segar bagi kami, sehingga itu menjadi salah satu gimmick yang kita tawarkan kepada customer. Inilah saatnya untuk membeli atau mencadangkan uang mereka untuk investasi, karena dengan adanya gimmick dari pemerintah, tentunya customer seakan-akan dapatkan harga properti yang lebih menarik, yang lebih murah. Yang kedua, dengan bekerja sama dengan bank-bank baru. Dalam hal ini kita berkolaborasi, menciptakan penawaran gimmick yang lebih menarik, sehingga mengemas lebih kompetitif,
Ini semua kita lakukan untuk menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dan otomatis berdampak kepada angka penjualan kami. Kami juga melakukan untuk hal yaitu newsletter update. Banyak sekali dalam hal ini, tadi sudah saya sebut sebelumnya, banyak perusahaan yang melemah, banyak yang mundur, banyak yang belum bisa menepati janji mereka. Namun bersyukur Trimitra Propertindo sampai saat ini melakukan progress update pada customer-customer atau stakeholder yang sudah mensupport kami ataupun yang membeli properti atau produk kami. Kami memberikan progress update secara gradually, secara bertahap, dan kami juga update new future development. Apa sih yang akan terjadi di sekitar kami? Apalagi yang menjadi nilai jual ataupun positif value untuk investor-investor maupun calon pembeli kami. Ini membuka potensi market-market baru. Oke, kita akan memasuki project overview. Pada kesempatan ini saya mengulas kembali apa yang kita tawarkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita develop. Trimitra Land adalah sebuah developer saat ini bergerak developmentnya di Jalan Raya Serpong, BSD area. Kami melakukan mini blok yang kami beri nama kawasan Parkland BSD. Ini kawasan kami, mini blok kami yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah The Avenue, yang kedua adalah The Cannery, yang ketiga adalah To Be Advised yang akan kami bangun in the very near future. Surrounding kami adalah one neighborhood with BSD City. Kita sangat berdampingan, a good neighbor. Tapi ini sangat memberikan very positive vibe. Salah satunya mungkin yang sudah menjadi ikonik di BSD yaitu ICE BSD, di mana banyak sekali konser-konser internasional maupun setiap tahun yang menjadi langganan yaitu pameran mobil yang semuanya berbondong-bondong mungkin dari luar kota, dari Jakarta, semua akan datang mengunjungi pameran mobil tersebut. The Breeze, ini adalah mall without windows, mall without walls, di mana mengusung open air commercial area. Di situ ada Starbucks, ada Winamki, ada Sushitei, ada yang suka nonton untuk Sabtu, itu ada IMAX, Range Market menjadi salah satu ikonik buat supermarketnya, dan juga banyak sekali open air cafe-cafe live music yang sangat cocok untuk rekreasi maupun family time untuk kita semua. Cubic ini adalah salah satu commercial area yang open air juga. Di sini ada salah satu Informa atau S-Hardware terbesar, Lulu Supermarket yang dari Timur Tengah. Ini menjadi daya tarik bagi pengunjung dari luar Serpong untuk datang mengunjungi Cubic. Ion Mall yang nggak asing lagi menjadi salah satu ikon mall di Jabodetabek yang mengusung tema Jepang. Banyak sekali vendor-vendor makanan atau ramen yang restoran yang bernuansa Jepang yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Astra Business Center adalah tempat di mananya berkumpul showroom-showroom Astra, misalnya seperti Peugeot, BMW, Daihatsu, Toyota, dan banyak lagi. Eka Hospital siap untuk memberikan kemudahan untuk kita dalam hal berobat maupun medical service asistensi. Green Office Park menjadi salah satu tempat di mana banyak kantor-kantor yang bertaraf internasional. Salah satunya adalah Unilever,
mungkin Traveloka, Circlo, Orami, semua internasional ada di sana. Ini menjadikan suatu hal yang menarik untuk rental kita, memberikan dampak sangat baik untuk memberikan atau berkolaborasi dalam hal sewa menyewa space untuk hunian atau temporary living. Foresta Business Park banyak sekali perusahaan perminyakan maupun tambang, banyak sekali di Foresta Business Park. Next. Ini yang saya mau update yang menjadikan salah satu ikonik maupun ikonik update hari ini. Di tahun 2018, di saat kami go public, belum ada yang namanya exit atau entry toll di dekat daripada proyek Parkland BSD. Namun, puji Tuhan, syukur tahun 2022, 100 meter daripada proyek kami, tiba-tiba mendapat akses tol baru, yaitu akses tol Serpong Balaraja. Jadi hanya berjarak kurang lebih 100 meter, namun dampaknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kami mendapatkan suatu akses dan mendapatkan market baru yang tadinya mungkin cuma untuk hunian, tapi sekarang kita expose kepada market daripada Sumatera. Expose terhadap market baru yaitu industrial state, di mana kenapa Serpong Balaraja itu banyak sekali industrial estate di Balaraja, banyak sekali exposure pada orang-orang di Sumatera sana. Lampung daripada Palembang itu salah satu yang akan kami tuju. Mengusung konsep yaitu connected, yang tadi sempat saya bilang surroundingnya kami satu neighborhood dengan BSD City. Kita sangat connected dengan semua CBD, semua kemudahan yang ada, sehingga sangat memberi kemudahan bagi calon pembeli maupun investor yang beli di proyek Parkland BSD, baik maupun Avenue maupun The Cannery. Sangat strategis sehingga sangat akan memberikan keuntungan bagi kita semua. Next. Parkland BSD terletak in the center of Serpong, 1 minute CBD BSD, yang sudah tadi saya paparkan di slide sebelumnya. Begitu dekat akses tol baru, yaitu 100 meter tol Serpong Balaraja, yang menjadi salah satu identity kita atau ikon yang kita jual, yang akan memberi dampak sangat luas bagi kita. Yang kedua, 1 kilometer tol Jakarta Serpong. Ini mengkonekkan kita antara Jakarta Selatan dengan BSD. Kita sangat diuntungkan untuk strategic location, karena kenapa? Yang sudah tadi saya ulas, commercial area begitu dekat, lifestyle entertainment begitu dekat, office park, public transport, healthcare center, education, sangat begitu dekat, one step ahead daripada proyek kita. Next. Ini adalah salah satu bukti, yaitu transportasi yang sangat mendukung. Kami terletak 3 menit jauh jaraknya daripada stasiun Serpong, ataupun 5 menit daripada stasiun Rawabuntu. Jadi dekat dengan kami ada 2 stasiun KRL yang sangat-sangat very busy dan mengakomodir para pekerja yang mungkin bekerjanya itu di Jakarta. Sehingga jikalau tinggal di Parkland BSD, baik maupun di Avenue maupun di Cannery, dengan mereka menaikkan
kereta hanya perlu 30 menit sampai ke Jakarta Sudirman. Kira-kira seperti itu. Tentunya banyak interchange baru, ada di Tanah Abang, ada Duku Atas, jadi sangat very accessible, 30 minutes, jadi nggak usah pakai macet, bisa langsung ke Jakarta kerja, pulang 30 menit ke BSD, udah sangat nyaman, nggak usah macet-macetan di jalan. Next. New surrounding. Ini dia. Pas waktu kita 2018, go public belum ada namanya Kumulo, Holy Wing, Arasa. Tapi tahun 2022, COVID-19 memberi suatu lifestyle yang berbeda. COVID-19 yang orang dulunya sukanya AC, sekarang sukanya open air. Mungkin beberapa kita sangat familiar dengan yang namanya lifestyle center. Mungkin kalau di contoh Pantai Indah Kapuk ada Pancoran yang sangat lagi viral. Di Sedayu City mungkin tetangga kita ada Old Shanghai. Tapi di Alam Sutra enggak ketinggalan juga. Kita juga ada namanya tempat yang very vibe, yaitu Broadway. Dan di BSD juga enggak kalah. Ada yang namanya Kumulo, di mana di sini bisa menjadi hub untuk kita makan-makan, rekreasi, dan juga untuk family time. Ini semuanya full konsep very open air. Tentunya kalau dulunya ada Green Office Park, sekarang ada yang baru namanya North Point Beach Center. Ini juga pusat perkantoran baru yang akan dilirik oleh international companies. Dan juga yang ketiga adalah lifestyle restoran, yaitu Holy Wings yang lagi sangat viral, membuka banyak cabang di Jakarta, Jabodetabek. Tentunya BSD juga sudah buka cukup besar, yaitu Holy Wing XYZ. Ararasa. Mungkin dulu cukup yang namanya supermarket, tapi sekarang Ararasa dengan adanya ini membuka suatu hub baru, membuka supermarket yang semuanya healthy stuff, salah satu import stuff. Ini menjadikan salah satu answer untuk orang yang mau healthy living, yang mau beli sayur hidroponik, semua ada di sana. Perseroan tetap memperhatikan prospek pertumbuhan aktivitas bisnis dan surrounding terbaru dekat dengan kawasan, yaitu dari masa ke masa. Tentunya sangat-sangat memudahkan untuk kita semua. Next. Oke. Kalau tadi tol ada, lifestyle center ada. Ini kedepannya tidak berhenti dari tadi. Kenapa harus invest di land? Kenapa harus invest di The Avenue, The Cannery, maupun Pakuwon BSD? Karena kedepannya itu, berdasarkan informasi dari Kompas.com, Trans Studio akan membuka cabangnya di BSD. Jadi nggak cuma Dufan, banyak sekali recreation yang akan dibuka di BSD. Next. Berdasarkan bisnis.com, kita bisa lihat di slide bahwa suksesnya Jatim Park di Malang akan membuka cabangnya di BSD. In the very near future mungkin akan mengusung tema City Zoo di BSD. Jatim Park akan menjadi sangat very popular destinasi baru di BSD maupun destinasi bagi penghuni Jabodetabek. Next. Dan yang ketiga, berdasarkan CNBC, Cimory Dairyland juga melirik BSD dan akan membuka cabang di BSD. Ini akan menjadikan angin segar bagi kita semua untuk invest di BSD dan Serpong area. Next. Ini adalah proyek kita, yaitu The Cannery. Next. A New Horizon of Serpong. Jadi yang dulunya mungkin kita cuma aiming untuk hunian.
aimingnya cuma untuk bekerja. Tapi A New Horizon of Serpong in the very near future kita akan menjadi destinasi. Pariwisata itu yang bisa menjadikan salah satu nilai jual. Jadi dengan adanya Cimory, dengan adanya Trans Studio, dengan adanya Jatim Park, ini menjadikan destinasi wisata pariwisata yang menjadi magnet untuk kita berjualan, berkarya di BSD dan sekitarnya. Jadi ini yang tadi sudah saya ulas bahwa ini akan menjadi membuka market-market baru untuk kita semua. Next. The Cannery, kalau yang belum familiar, Instagramnya sudah kita lampirkan di slide ini. Lokasi kita di Jalan Raya Serpong nomor 89. Google Map-nya juga sudah ada, kita siapkan scan bar-nya. Ini menjadi salah satu contoh di COVID-19 ini cara berjualan kita juga sudah beda. Yang dulunya mengandalkan billboard, mengandalkan flyer, dengan COVID-19 mengubah banyak sekali gaya hidup kita, gaya berjualan kita, gaya presentasi kita. Dulu cari alamat susah, dengan adanya Google Map, Sherlock lebih gampang. Dulu beriklan yang namanya billboard, sekarang semua Instagram, semua bisa lebih komunikatif. Next. Tipe studio untuk The Cannery Serpong. Ini adalah contohnya. Luasnya semi gross 22 meter square. Jadi ada bedroomnya, udah nice and easy. Dining area, kitchen, bedroomnya cukup untuk kaula muda yang sangat urban. Oke, next. Ini adalah 2 bedroom corner dengan luas 44 semi gross meter square. Memiliki 2 kamar tidur, sangat cocok untuk dewasa muda atau newlyweds yang baru saja memiliki keluarga kecil atau muda. 2 kamar itu, satu untuk orang tua muda, yang kedua untuk kids room. Sudah memiliki living room dan sudah memiliki toilet yang sangat cocok, sangat pas untuk family muda masa kini. Next. Ini adalah ilustrasi daripada drop off lobby The Cannery, proyek yang sedang kami bangun. Next. Ini adalah ilustrasi daripada main lobby, very nice and easy, very compact. Next. Nah, ini adalah Aviary Hall. Berbeda dengan proyek kami sebelumnya, The Cannery, The Avenue, sorry. The Cannery memiliki Aviary Hall di tengah-tengah building daripada The Cannery. Ini menjadi tempat di mana banyak penghuni bisa berkumpul, tempat di mana bisa melakukan family time maupun outdoor activity bersama keluarganya. Next. Aviary Hall sebagai semi outdoor ini dirancang untuk bersantai, melepas penat, menikmati pemandangan Serpong CBD dari ketinggian di tengah-tengah CBD dengan kicauan burung-burung kenari. Inilah dia salah satu selling point daripada The Cannery. Next. Yang sudah saya bilang, exploring a new horizon of Serpong. In the very near future, Serpong is gonna be destinasi pariwisata salah satunya. Jadi BSD atau Serpong Rasa Bali is not suatu hal yang impossible, is very possible. Next. Swimming pool and cabanas ini menjadikan salah satu support fasilitas untuk penghuni di masa datang, di mana mereka bisa melakukan hal berenang jikalau sudah memiliki hunian The Cannery. Next. Oke, ini adalah angle daripada swimming pool The Cannery. Next.
Swimming poolnya sudah cukup resort, tapi di lantai bawahnya tidak pas kalau kita tidak memberi support untuk lifestyle arcade. Akan ada supermarket atau minimarket, akan ada tempat-tempat F&B ini untuk menunjang daily needs daripada penghuni. Next. Pada kesempatan ini kami juga mengulas kembali overview daripada The Avenue, project kami yang sebelumnya yang sudah jadi, sudah operate, sudah dihuni. Next. Ini dia contohnya, ini dia gambarnya, ini foto asli The Avenue di tengah-tengah BSD Serpong. Next. Sama dengan yang sebelumnya, jikalau yang belum update tentang Instagram kami sudah lampirkan Instagram kami, Google Locator kami untuk Project The Cannery, sehingga sangat mudah untuk diakses. Next. Ini tipe studio dengan luasan 28 meter square. Very Scandinavian look. Ada kitchen, ada bedroom, ada toiletnya, semua sudah ready. Next. Ini 2 bedroom, luas semi grossnya itu 36,5. Next. Ini 1+1 dengan semi gross 36,5. Next. Ini tipe 2 bedroom corner dengan semi gross 45,5 meter square. Ini adalah fasilitasnya untuk The Avenue, ada swimming pool, kids corner, gym, beach lounge, sky ballroom, and sky lounge. Ini semua foto asli, sudah ready dan sangat-sangat pas untuk harganya. Next. Nah, ini The Avenue Garden dalam menunjang kebutuhan daily, kami juga telah membangun The Avenue Garden. The Avenue Garden itu apa sih? Merupakan area food terrace yang akan segera dibuka di kawasan mini block Parkland BSD, tepatnya di Tower The Avenue. Di tengah yang telah dikembangkan dan segera dibuka. Tenan-tenan ini yang kami undang adalah tenan-tenan UKM yang tentunya sangat digemari oleh masyarakat kita. Taste-nya variasi, ada yang taste of Sunda, taste of Jawa. Mungkin juga sekarang milenial suka taste of Jepang, ramen-ramenan. Itu yang kita akan undang. Avenue Garden juga beroperasi, ini dekat dengan lobbynya The Avenue. Oke, next slide. Tidak stop dari Avenue Garden, di Tower The Avenue juga kita punya Sahid Serpong. Sahid Serpong ini dikelola oleh PT Sahid International Management and Consultant yang bantu operate untuk kebutuhan kamar maupun MICE. Tempat MICE kami punya beberapa tipe, yaitu angklung, suling, kecapi, aruba, dan sky ballroom. Next. Ini typical room yang ada di Sahid Serpong. Junior Suite, Deluxe Suite, dan Superior Suite. Superior Suite cukup memadai, cukup untuk keperluan standar jikalau ada business meeting maupun kalau ada konser di ICE, kita siap untuk mengakomodir keperluan akomodasi. Next.
Site Serpong juga memiliki swimming pool yang sangat digemari untuk family and relax time bersama keluarga. Sangat besar, sangat relaxing. Next. Ini adalah breakfast room daripada Site Serpong, kayu manis. Next. Ini adalah sky ballroom, banyak dipakai untuk event-event seperti mini wedding, ulang tahun, sweet 17, baik maupun keperluan seperti dinas meeting maupun corporate conference. Kira-kira begitu. Next. Nah, ini yang banyak diminati di Site Serpong, yaitu mice room, ada suling, kecapi, arombak, angklung. Tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, COVID-19 sangat memberikan dampak negatif untuk perhotelan. Namun dengan adanya mice room dan ballroom di Site Serpong sangat membantu. Dengan ini kami bisa melewati badai, melewati problema yang dihadapi. Kami tetap bisa survive, kami bisa eksis, dan kami dalam hal cetak revenue memang tidak yang terbaik, namun dengan adanya mice room ini menjadi salah satu support kita dalam hal mencetak revenue yang ada. Kita sudah review dari produk. Habis ini saya akan mengajak melihat sekilas tentang financial review, dan yuk kita next slide. Mungkin financial review akan dipaparkan oleh Pak Rio. Beliau sudah menyiapkan materinya, dan tempat dan waktu saya serahkan kepada Pak Rio. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sur. Saya menyambung apa yang sudah Pak Sur sampaikan tadi terkait Site Serpong. Okupansi rate digunakan untuk menghitung persentase ruang yang disewa atau digunakan dengan total ruang yang tersedia. Okupansi rate pada tahun 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah sebesar 38,7%, 33%, dan 54,93%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, okupansi rate tahun 2020, jika dibandingkan tahun 2020, okupansi rate 2022 lebih kecil dibandingkan okupansi rate tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, berbagai kebijakan pembatasan yang berlaku selama pandemi mengakibatkan lalu lintas wisatawan terhambat. Dan pada tahun 2021, kebijakan pembatasan selama pandemi sudah mulai longgar, sehingga okupansi rate di tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, total penjualan Site Serpong sebesar 7 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 102% dibandingkan tahun 2021 yang nilainya 14 miliar. Pada tahun 2022, year to date Mei, total penjualan Site Serpong sebesar 5,3 miliar. Selanjutnya, tahun 2020 sampai 2021 terjadi tren positif dari sisi performance perusahaan yang dapat dilihat dari indikator yang tertera pada laporan keuangan. Berikut adalah tabel yang di atas menyajikan ikhtiar laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Oke, selanjutnya adalah laba bruto pada tahun 2021 meningkat sebesar 86,70%,
menjadi 11 miliar di tahun 2020 menjadi 20 miliar di tahun 2001. Penjualan unit apartemen mengalami peningkatan sebesar 47,9%. Dari 18,84 miliar pada tahun 2020 menjadi 27,87 miliar pada 2021. Sementara tidak ada penjualan dari unit usaha pada tahun 2021. Debt ratio tercatat sebesar 0,38 meningkat sebesar 0,02 dari debt ratio tahun 2018 yang sebesar 0,36. Dan debt equity ratio tercatat sebesar 0,6 meningkat sebesar 0,05 dari debt equity ratio tahun 2018 yang sebesar 0,55. Kemudian selanjutnya, return on asset tahun 2021 tercatat sebesar minus 1,5%, meningkat sebesar 0,9 dari return on asset pada tahun 2020 sebesar negatif 2,4%. Hal ini dikarenakan tower revenue sudah hampir terjual seluruhnya, namun di satu sisi workshop dari ini belum bisa diakui sebagai pendapatan penjualan. Return on equity tahun 2009 tercatat sebesar negatif 2,4%, sebesar 1,3%. Dari return on asset tahun 2020 yang sebesar negatif 3,7%. Hal ini terkait dengan revenue recognition kita. Pemaparan terkait financial review selesai. Saya kembalikan ke Pak Reza. Silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Suryadi dan tim support atas pemaparannya. Sekian penyampaian dari kami. Kami akan segera membuka dan mengaktifkan mic para peserta dan kolom chat pada media penayangan agar peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan materi public expose incidental yang telah disampaikan. Oke, sudah terbuka untuk kolom chat dan untuk mikrofon juga dapat dibuka. Oh, sudah ada pertanyaan dari Ibu Sasha Sianurita. Oke, baik. Telah masuk 2 pertanyaan dari Ibu Sasha Senorita dari Investor Daily. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah apa penyebab pendapatan Q1 2022 turun sebesar 352,03 juta? Ini karena pertanyaan keuangan, mungkin dapat segera dijawab Pak Rio. Untuk Pak Rio lebih baik dijawab satu persatu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya dulu? Oke, saya teruskan. Untuk pertanyaan kedua, sementara beban pokok pendapatan pada kuartal itu justru naik sebesar 84,6 juta rupiah. Mengapa demikian? Yang ketiga, pada Q1 2022, LEN masih membukukan rugi 3,6 miliar rupiah. Bagaimana optimisme kinerja tahun ini? Apakah bisa mencetak laba? Apa latar belakang optimisme tersebut? Yang keempat, apa saja upaya LEN untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini? Yang kelima, sebagai hasil upaya tersebut, berapa pendapatan full year 2022 yang bisa diraih? Oke, baik. Dari 5 pertanyaan disampaikan oleh Ibu Sasha dari Investor Daily, mungkin dapat dijawab secara bergantian oleh Pak Rio, karena beliau yang dapat menjelaskan terkait laporan keuangan dan dapat dibantu oleh Pak Arief Wibowo. Untuk
yang berkaitan dengan upaya-upaya land ke depannya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Rio. Silakan, waktu dan tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Sasya Senorita dari Investor Daily. Jadi penyebab pendapatan Q1 2002 turun itu terkait sama akuan pendapatan. Seperti kita ketahui bersama, PSAK yang baru 72 itu baru kita bisa pendapatan setelah adanya BST. Jadi naik turun pendapatan itu tergantung dengan BST yang kita lakukan. Kemudian sementara kenapa beban pokok pendapatan naik? Ini terkait dengan adanya kapitalisasi beban progres pembangunan avenue yang sudah mendekati selesai. Jadi cukup berpengaruh pada beban pokok pendapatan. Untuk yang 1 dan 2 demikian jawabannya. Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rio untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3, dirasa dapat diteruskan oleh Pak Suryadi, yaitu untuk pada Q1 2022 LAN masih membukukan rugi sebesar 36 miliar. Bagaimana optimisme kinerja tahun ini? Bisa mencetak laba dan apa latar belakang optimisme tersebut? Dapat dibantu jawab oleh Pak Suryadi sebagai Direktur Utama. Silakan Pak Suryadi. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Sasya ya. Memang perlu diketahui bahwa COVID-19 ini belum selesai. Namun kami berusaha yang terbaik untuk melakukan dan mencetak angka penjualan. Itu adalah salah satu obat yang terpenting untuk menaikkan yang namanya buku atau yang tadi di kinerja untuk tahun ini. Tapi namun kami terus berusaha dengan segala kreativitas. Mungkin nanti Pak Arief juga akan memberikan salah satu upaya, ya kan? Itu menjadi udah kegiatan kami sehari-hari untuk menjual, meningkatkan upaya penjualan, sehingga itu yang kita optimis bahwa dengan membaiknya atau dengan tren COVID-19 menurun, kita bisa lebih warawiri untuk berjualan. Itu udah menjadi salah satu optimis kami, Bu. Karena 2 tahun ini dengan begitu banyak pengetatan, kami nggak bisa pameran di mall, nggak bisa direct selling ke customer, itu menjadi salah satu kendala kita untuk jualan. Kalau kita sudah diberi kesempatan tersebut, seharusnya kami bisa melakukan proses penjualan lebih baik lagi. Makanya dengan ini kita sama-sama berdoa COVID-19 angkanya terus melandai, terus kondusif, sehingga ekonomi lebih membaik, industrinya juga mendukung, pastinya gradually pasti semua akan membaik. Dan tadi juga ada pertanyaan, mungkin saya secara singkat aja memberi jawaban kenapa mencetak rugi. Ya salah satunya itu karena PSAK yang ada, kita untuk pengakuan profit itu kan harus dengan BAST. Jadi itu tidak bisa langsung 100% untung secara gradually, Bu, karena berdasarkan BAST. Dan itulah salah satu limitasi daripada industri apartemen. Dan kita
mencatatkan semuanya itu kan sesuai dengan PSAK yang ada. Otomatis tidak bisa serta-merta langsung untung. Itu semua harus perlu proses dan mengikuti tata cara aturan PSAK di Indonesia. Mungkin sedikit dari saya untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Sasha. Mungkin Pak Awi mau menambahkan kiat-kiat atau upaya, mungkin silakan salah satunya. Terima kasih banyak Pak Suryadi. Ya, belum nyala. Sudah. Baik. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keuangan tahun ini? Itu tentunya kita menyambut potensi market yang semakin membaik ya di sekitar kita. Banyaknya pengembangan di sini semakin optimis. Tentu kita juga ingin mendapatkan kesempatan ini dengan cara membuat banyaknya program kerja dan juga memperkuat tim internal kita, dan juga kita optimis dalam progres pembangunan dan juga untuk meningkatkan kepercayaan para market-market baru yang ada di sekitar sini. Tetap kita lakukan pembangunan dan juga membangun fasilitas-fasilitas baru di kawasan kita. Itu untuk mencoba menstimulasi untuk para investor maupun juga yang mau tinggal untuk hunian. Kenapa kita sangat yakin akan membaik? Karena memang lingkungan di sini sangat potensial untuk sebagai hunian maupun untuk investasi yang bisa disebutkan di dalam presentasi sebelumnya yang dipaparkan oleh direktur kita, Pak Suryadi, bahwa lokasinya kita ini bertetanggaan dengan kawasan BSD ya, di mana semuanya ekosistemnya juga udah lengkap, baik untuk pusat kemudahan transportasi maupun lifestyle center, education, healthcare center. Jadi udah lengkap. Itu adalah karena potensi yang membaik, BSD atau yang lokasi kita ini menjadi target banyak dari para investor maupun pencari properti hunian, sehingga kita itu adalah upaya-upaya kita yang untuk mengejar untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Pak Reza. Terima kasih kepada Pak Arief atas pemaparan dan Pak Suryadi atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Sasha untuk nomor 4 dan nomor 5. Apa saja upaya LEN untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini, dan sebagai hasil upaya tersebut berapa pendapatan full year yang bisa diraih? Mungkin dapat ditanggapi dan dijawab oleh Pak Suryadi. Waktu dan Pak silakan. Oke, terima kasih Pak Reza, dan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Sasha untuk poin 4 dan 5, gimana caranya meningkatkan kinerja. Yang sudah tadi saya sampaikan adalah berdasarkan PSAK, kami tahun ini akan berupaya untuk meningkatkan yang namanya BAST. Syukur The Avenue ini adalah hunian yang sudah ready. Sehingga dengan penjualan kita naikkan, dan kita langsung melakukan BAST, itu menjadi salah satu upaya yang paling saya fokuskan saat ini. Sehingga untuk menjawab upayanya yaitu meningkatkan sales dan meningkatkan namanya number of BAST. Dengan seperti itu otomatis bisa dicatatkan dalam hal aturan sesuai aturan PSAK di Indonesia. Poin kelima,
sebagai hasilnya berapa pendapatan full year. Ini suatu pertanyaan mungkin sulit, bukan sulit karena tentunya dari segi perseroan kita akan semua ingin mencetak angka yang terbaik. Kami juga akan memberi best effort kami, tapi yang namanya angka toh full year tahun depan Desember kita belum bisa menjawab, tapi yang pasti kita akan memberi yang terbaik, the best effort yang kita bisa untuk mencetak angka atau kinerja yang terbaik. Seperti itu mungkin jawaban dari kami. Thank you Pak, kembalikan kepada Pak Reza. Terima kasih Pak Suryadi. Selanjutnya kami akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Feni Suryanto dari Media Kontan. Ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui media chat. Akan saya bacakan sebagai berikut. Nomor 1, bagaimana rencana bisnis land ke depan? Proyek apa yang akan digarap? Bagaimana perkembangan proyeknya? Mungkin ini telah disampaikan sebelumnya ya, tapi dengan senang hati akan kami paparkan kembali oleh Pak Suryadi untuk pertanyaan nomor 1. Silakan Pak Suryadi. Oke, thank you Pak Reza, thank you Bu Feni dari Media Kontan. Bagaimana rencana bisnis land ke depannya? Kami adalah property developer yang memfokuskan diri dalam hal high-rise development. Saat ini memang kami sedang membangun Parkland BSD, yaitu yang sudah terbangun dan terhuni adalah The Avenue. Yang sedang on progress pembangunan yaitu The Cannery. Kedepannya tentunya kami akan membangun tower berikutnya. Dalam hal ini berarti kami tetap melakukan dan melaksanakan development dalam hal high rise. Dan kedepannya kami juga akan tetap mengoperate site Serpong. Kami juga akan mengoperate commercial area, F&B yang mungkin saat ini sedang marak dan sedang digemari oleh masyarakat. Dan kedepannya jikalau bisnis atau market saat ini yang banyak dicari yaitu landed house, tidak menutup kemungkinan bahwa Trimitra juga akan mungkin jika ada kesempatan kita akan menggarap juga residential. Namun semuanya itu tetap kita fokus, tetap kita best effort apa yang kita laksanakan sekarang, yaitu high rise development yang sudah sedang berjalan. The Cannery Serpong, The Avenue Serpong, itu yang diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Suryadi atas tanggapannya. Berikutnya pertanyaan yang sama dari Ibu Feni. Berapa target marketing sales di tahun 2022 dan berapa yang sudah diraih sampai dengan saat ini? Mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Rio. Maaf, akan disampaikan jawabannya oleh Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi. Buat target marketing ya. Target marketing yang sudah tadi saya sempat sampaikan, ini COVID-19 kan sedang
mereda ya. Semoga terus mereda, terus melandai. Dengan otomatis semua pasar itu perlu waktu untuk mengadaptasi. Penetrasi bisa kita upayakan. Namun saya melihat bahwa kemungkinan kita akan tahun ini kita akan berupaya untuk menaikkan 30% daripada kinerja kami dibanding tahun kemarin. Mungkin itu akan menjawab daripada pertanyaan dari Bu Feni untuk poin kedua dan ketiga. Seperti itu. Terima kasih Pak Sur. Tadi ini ada tanggapan dari Ibu Feni Suryanto. Beliau menyampaikan jika angka yang tadi disampaikan kurang jelas. Bu, kalau boleh diperjelas, mungkin angka yang kurang jelas itu terkait apa Bu ya? Untuk target pendapatan dan laba bersih di tahun 2022 atau target marketing sales di tahun 2022. Bisa diperjelas Bu Feni? Sambil kita menunggu, lanjutkan kepada untuk yang nomor 3 ya sekarang ya. Untuk target pendapatan dan laba bersih di tahun 2022 oleh Suryadi. Baik. Segera nanti ditanggapi Bu setelah pertanyaan nomor 3 yang mengenai target pendapatan dan laba bersih di tahun 2022 disampaikan oleh Pak Suryadi. Oke, tadi yang untuk nomor 2 dan 3 ya, tadi saya ulang bahwa untuk COVID-19 ini kan belum berakhir. Semoga angkanya terus melandai. Namun daya beli masyarakat itu kan tidak instan. Otomatis perlu yang namanya upaya-upaya untuk men-trigger, menstimulasi. Saya berharap restoran kami akan terus tetap berkarya, tetap berusaha, namun kami tidak bisa memforecast 100%. Harapan saya dengan adanya upaya membaiknya COVID-19, harapan saya target sales kita meningkat 30%. Harapan saya juga mungkin bisa 50%. Itu adalah kita kan tidak mau muluk-muluk, aku pengen cepat achievable. Jikalau 30-50% kita bisa membaik, otomatis pendapatan kita itu naik 30-50%. Itu jawaban daripada poin 2 dan poin 3. Poin 4 adalah tentang CAPEX. CAPEX saat ini pembangunan kita kurang lebih tahun ini kan kira-kira Juni, setengah tahun lagi. Minimal kita perlu dana kurang lebih 50-60 miliar saat ini. Untuk sampai Desember. Kita perlu kurang lebih itu, ya kurang lebih not more than 75 untuk tahun ini, tapi ini karena kan kita mau progres untuk pembangunan ya, kira-kira seperti itu. Kita perlu 75, ya more or less 75 ya, more or less 75. Oke, mungkin tadi yang sudah saya paparkan, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza. Terima kasih Pak Suryadi. Menanggap atas tanggapannya tadi, sangat dihargai. Kembali menanggapi tadi yang pertanyaan kurang jelas dari Ibu Feni Suryanto
tadi menyampaikan jika angka yang disampaikan oleh Pak Suryadi mengenai marketing sales tadi kurang jelas karena mungkin sinyalnya kurang kuat. Mungkin akan diperjelas oleh Pak Arief mengenai tadi. Oh sudah, oke. Oke deh. Berarti tadi sudah jelas ya, Bu ya. Oke, baik. Waktu untuk tanya jawab akan segera habis. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta yang lainnya? Kami tunggu, masih ada sekitar 2 menit. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan seperti yang disampaikan di awal, maka jika ada pertanyaan di luar waktu paparan public exposure incidental yang telah disampaikan, maka pertanyaan tersebut dapat dikirim ke email sekretaris perusahaan, yaitu korsek@trimitraland.com, dan akan segera ditanggapi oleh tim Korsek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Demikian public expose incidental Trimitra ini disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta public utama dan tim support sebagai pemateri di dalam public expose incidental ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.